Selamat bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan tamu saya yang sudah pernah di sini, Ibu Ima, Ibu Aura Lucia Rimadiana, Direktur di PT Zurich General Takaful Indonesia, atau kita singkat aja Zurich Takaful gitu, lebih gampangnya. Zurich Syariah, Pak. Oh, Zurich Syariah, oke. Jadi Indonesia ya, bukan Malaysia, Zurich Syariah. Dulu saya ngobrol dengan Bu Ima itu tentang parametrik. Nah, sekarang karena ini bulan puasa nih, mudah-mudahan sahabat TV Asuransi nontonnya masih di bulan puasa. Jadi ada banyak momentum yang terkait dengan bulan puasa. Pertama, mau mudik Lebaran. Yang kedua, banyak sekali orang Indonesia yang justru berbondong-bondong umroh itu di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bicara umroh itu puncaknya nih kata-kata orang nih ya, saya juga belum ngalamin nih, yaitu pergantian tahun Masehi dan Ramadan itu orang Indonesia paling banyak umroh di situ. Kemudian yang berikutnya nanti setelah itu akan ada musim haji. Tambah lagi kalau kita bicara secara konvensional, libur musim panas itu sekitar Juni-Juli. Jadi rasanya tepat deh kalau saya akan ngajak Bu Ima pada kesempatan kali ini ngomongin tentang travel insurance. Bu Ima, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat dan semangat, Bu. Semangat terus. Demi asuransi syariah ini, Bu. Demi asuransi syariah. Nggak pernah ada nggak kata Bu Ima, ya. Zurich Syariah, Yes. sebagai entitas kan baru setahun ya. Setahun setengah lah kurang lebih Mau ya. menuju 2 tahun. Mau menuju 2 tahun. Tetapi sebagai pemain di bisnis travel insurance ini kayaknya udah lama banget nih. Pengalaman udah banyak banget. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Lebaran nih. Ini kata pemerintah, Menteri Perhubungan ngomong kan 120-an juta yang mudik seluruh Indonesia. Jabodetabek aja mungkin 18 juta. Apakah pemudik ini juga pasar bagi travel insurance, Bu? Ya, terima kasih Pak Edi. Salam sehat juga ya. Sehat, alhamdulillah. Pasar pemudik itu pastinya ya Pak, kan itu adalah perjalanan. Namanya juga asuransi perjalanan. Travel insurance itu kan asuransi perjalanan. Jadi travel insurance yang kami pasarkan itu untuk internasional dan domestik. Okay. Dan saat ini trennya juga nggak mudik hanya domestik kan Pak? Oh iya. Ya, mudiknya juga banyak yang internasional juga. Jadi baik itu perjalanan internasional atau perjalanan domestik kami cover. Ada produk travel insurance di sana yang memang ya benar-benar sebagai orang yang sedang pada perjalanan, baik seorang pemudik kan dalam perjalanan ya, memiliki travel insurance itu adalah sebuah pengaman untuk membuat perjalanan atau mudiknya itu terasa nyaman. Karena paling tidak ada beberapa hal yang seandainya tidak sesuai dengan harapan perjalanannya, risikonya ada yang menjamin. Betul. Apa saja yang di-cover dari travel insurance secara keseluruhan? Secara keseluruhan kan yang di-cover penundaan perjalanan, pembatalan perjalanan, bagasi yang rusak atau bagasi yang terlambat datang, hilang, mungkin bukan nyasar gitu. Terus kemudian kalau misalkan tiba-tiba sakit di perjalanan, itu juga termasuk bagian yang kita cover, kita jaga. Itu seakan-akan lebih banyak ke pakai angkutan umum, pesawat, kereta, kapal. Kalau untuk pemudik nih, kita masih mudik nih Bu. Pemudik yang pakai kendaraan pribadi, apa perlunya atau pentingnya travel insurance? Sama Pak, sebenarnya kalau pemudik yang pribadi tadi kan mereka juga punya risiko. Mereka juga punya rencana. Waktu mereka bikin travel kan, saya berencana pergi mudik tanggal sekian sampai sekian. Tiba-tiba sakit, itu kan bagian dari penundaan perjalanan. Ya. Tapi di luar itu ada kecelakaan diri juga. Di dalam travel insurance itu yang paling utama di cover itu sebenarnya adalah kecelakaan diri. Itu adalah bagian dari terbesar dari travel insurance. Melindungi jika pemudik ataupun para traveler itu mengalami musibah. Itu adalah kecelakaan diri. Yang di cover apa jadi kecelakaan diri ini? Kematian, cacat tetap? Betul, meninggal karena kecelakaan, karena accident, cacat tetap karena accident. Perawatan di rumah sakitnya juga? Termasuk, termasuk kalau dirawat di rumah sakit, termasuk kalau meninggal kemudian ada pemulangan, pemulangan jenazah, atau misalkan harus ada perlindungan atau sakit yang menemani, itu juga bisa di cover. Meskipun itu bagian dari yang harus dipilih ya. Iya, iya.
Termasuk kalau misalkan perjalanannya akhirnya menambah dengan pengen tambahan sport gitu. Cuma itu memang perlindungan tambahan. Karena sebenarnya itu bukan bagian dari jadi yang utama. ada dasar, betul. kemudian ada tambahan yang bisa dipilih. Oke. Nah sekarang kan zamannya ketika COVID kemarin, sekarang katanya sih pandemi udah berakhir ya. Ketika COVID kemarin itu kan orang nggak bisa kemana-mana, semuanya online. Nah untuk travel insurance-nya di Zurich Syariah ini bisa dibeli dari jalur apa aja? Oke. Jalur utama kita adalah lewat www.traveling.co.id. Itu adalah web yang bisa digunakan untuk membeli produk travel insurance kita. Tetapi www.traveling ya, bukan traveling ya, teman-teman ya. Traveling.co.id. Karena produknya namanya Traveling. Oke, ya Bu. Di situ yang utama. Itu yang utama. Kalau untuk para pemudik atau siapapun yang ingin masuk secara pribadi ya. Tetapi kita juga punya kanal distribusi yang lain. Bisa para agent kita juga banyak yang kemudian mereka bisa memasarkan produk travel kita. Termasuk travel agent. Di travel agent itu kebanyakan mereka mengetahui produk kita dan pada saat membeli tiket pesawat atau segala macam bisa memperoleh travel insurance dari Zurich Syariah di sana. Nah, kalau misalnya nih, sekarang kan banyak agregator, insurta itu sudah kerjasama belum? Ada beberapa. Jadi bisa dibeli lewat insurta itu yang bekerjasama dengan Zurich. Kalau misalnya orang sudah di perjalanan atau sudah di lokasi, tapi kemudian dia baru ingat, masih bisa beli nggak? Masih bisa beli, cuman mungkin kalau perjalanannya pendek agak sulit ya, karena kita punya ketentuan untuk 2 kali 24 jam harus masa tunggu. Oh, baru aktif? Iya, baru aktif. Karena kalau ya khawatirnya kan di situ ya, orang sudah mengalami musibah, kemudian baru dia membeli, sehingga ada masa tunggu 2 kali 24 jam. Jadi kalau perjalanannya cukup panjang, sangat masih. Kalau masa berlaku coverage-nya itu ditentukan atau ada paket-paketnya? Kita punya paket, tapi kita juga punya yang tahunan. Jadi Okay. bisa beli 1 tahun. Ada syarat-syaratnya. Kalau beli 1 tahun itu, misalkan perjalanannya maksimal sekali perjalanan, ada yang 90 hari, ada yang 180 hari sekali perjalanannya. Tetapi coverage-nya adalah 1 tahun. Selama yang bersangkutan pergi, tinggal lapor, pergi, tinggal lapor. Tapi yang beli paket untuk jangka 3 hari, 7 hari, atau mungkin 2 minggu, itu ada beberapa paket kita. Karena misalnya begini, saya berencana perjalanan cuma 5 hari. Sebelum berangkat saya beli 5 hari. Ternyata urusan saya belum selesai. Visa masih panjang. Saya perpanjang. Kemudian, nah kalau saya nanti, ini kan habis nih, belum saya pulang. Kemudian saya beli beberapa hari sebelum masa habis, sehingga saya seakan-akan dalam satu perjalanan beli 2 gitu, bisa ya? Jadi sangat fleksibel. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi para traveler untuk tidak beli ya. Nah, yang tahunan itu bisa untuk individu atau bisa untuk individu. Jadi bukan karena grup ya, perusahaan gitu ya, bisa ya? Bisa untuk individu. Dan kita sebenarnya meng-encourage orang untuk melakukan itu sehingga nggak pernah kelupaan. Oh iya. Paling sering itu kan kita gitu Pak, sudah berangkat ya Pak Edi ya, kemudian aduh lupaan tuh. Iya, ingatnya udah di bandara. Betul. Pas udah ke bandara beli, waktu tunggu. Iya, kalau belasan tahun yang lalu di bandara ada tuh yang seperti apa voucher pulsa gitu ya, yang kita bisa gesek-gesek terus kemudian SMS. Sekarang kan nggak ada lagi yang seperti itu. Jadi harus prepare, beli sebelum berangkat karena tadi ada masa tunggu 2 kali 24 jam. Nah Bu, sekarang mudik nih, udah nih kita omongin. Perlu nih, pemudik perlu untuk beli travel insurance. Saya encourage untuk membeli travel insurance. Jadi mudiknya tenang, nyaman, dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Langsung bertemu keluarga aja. Ini penasaran aja nih, kan banyak pemudik itu yang keluarga ya. Ada paket nggak misalnya, satu polis itu untuk tertanggung utama dengan istri dan 2 anaknya misalnya. Ada? Betul Pak. Wah, luar Jadi biasa. kita bisa individu, tapi juga bisa kalau mau beli dengan pasangan dan anak 2 misalkan kayak gitu tuh ada. Nanti paketnya juga akan terlihat bahwa oke, ini akan tercover secara total
sekian limitnya. Di limitnya nanti yang kita tentuin. Dan paketnya juga banyak. Ada paket basic, paket silver gitu. Nah, Mau paket, seberapa besar. paket basic dan silver bedanya apa aja nih? Nah, bedanya nanti di coverage-nya, PA-nya. Yang ini Silver lebih tinggi maksudnya? Ya, misalkan yang basic itu mungkin di cover untuk personal accident atau kecelakaannya tadi, let's say berapa ya, 500 juta misalkan gitu. Tapi kalau yang untuk silver lebih besar lagi. Misalkan. Kalau kita bicara domestik dulu, satu orang tertanggung kalau mau beli itu bisa dengan yang paling murah berapa sih kontribusinya? Paling murah kalau nggak salah itu sekitar 20-30 ribu per hari. Ya Pak ya. Nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Jadi saya nggak menganjurkan. Bisa lebih murah dari itu bahkan kalau ambilnya memang paket yang limited. Iya, saya nggak menganjurkan, tapi bagi ada yang hobi merokok, satu bungkus rokok bisa untuk beli travel insurance sehari. Betul sekali, itu tepat banget. Jadi kalau ada perjalanan dinas keluar kota cuma 3 hari, nginep 2 malam, iya, ya travel insurance. itu aman lah. Dan gitu. travel syariahnya, travelnya Zurich Syariah. Zurich Syariah. Kita jadi iklan banget nih, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa demi kemajuan industri syariah. Nah sekarang tadi saya di awal nyinggung umroh. Umroh pasarnya besar. Saat ini kalau di Zurich Syariah, memang travel utama kita, travel insurance utama kita itu adalah travel umroh. Ya, karena kita punya sister company yang memang di konvensional yang mereka kuat di yang non umroh, kita menyasar kuatnya adalah di yang umroh. Jadi produk utama kita adalah travel umroh. Justru travel umroh. Travel umroh. Ada kewajiban nggak sih setiap jemaah umroh itu harus di cover oleh travel insurance gitu? Iya, dari Kementerian Agama mengharuskan hal tersebut. Harus di cover travel insurance dan harus dari perusahaan asuransi syariah. Harus syariah juga. Betul. Jadi kalau yang masih uus boleh. Boleh. Tapi yang konven full nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi usaha syariah, unit usaha syariah atau dari travel atau dari asuransi yang full fledged. Wajib itu. Ada listnya sudah. Nama-nama asuransi yang boleh dipilih. Boleh Salah dipilih. Satunya adalah pasti. Syariah. Jadi kalau ini kan lagi rame 2 hari terakhir ya, banyak orang yang tertipu oleh travel umrah. Jadi ini saran saya nih, kalau Anda pengen umrah kemudian dapat tawaran travel umrah yang nggak jelas gitu, salah satu cek deh, ada asuransinya nggak? Kalau nggak ada asuransinya, Anda harus curiga karena pemerintah Indonesia mewajibkan. Jadi kalau di travel umrah itu nggak ada asuransi, Anda harus curiga karena itu wajib. Betul. Berapa besar pasar umrah ini untuk Indonesia ini, Bu? Tahun 2022 itu ada yang bilang lebih dari 1 juta, tapi let's say lah kita bilang 1 juta. 2022. 1 juta jamaah tahun 2022. Padahal itu baru dibuka baru ya dibuka, Pak. Betul. Akhir Desember 2021 baru dibuka ya, dan itu 1 juta. Kemenak memprediksi 1 bulan 150.000 untuk yang akan datang tahun 2023 ini. 2023. Musim umrah itu dimulai dari Januari. Dari Januari. 150.000 jamaah umrah per bulan. Masa umroh itu sekitar 10 bulan. Jadi kira-kira 1,5 juta. 1,5 juta. Pangsa pasar dari jamaah umroh. 1,5 juta. Dari segala macam kelas ya, dari yang mulai 30-an sampai yang top. 1,5 juta. Besar banget. Berapa persen bisa di-grade targetnya atau sudah terjadi? Yang sudah terjadi sekitar 30-40% kami peroleh. 30-40%. Iya. Berarti justru pemain utama ya di industri. Alhamdulillah. Karena kalau kita bicara ada 10 perusahaan asuransi yang mempunyai produk travel umroh. Zurich aja 30-40%, berarti kan yang 50% lah, atau taruh 60% itu dibagi sekian banyak orang. Mungkin apa begitu ya, Pak? kunci suksesnya apa bisa seperti itu, Bu? Kunci suksesnya? Bisa mencapai seperti itu. Mungkin ini karena kita sudah bangun relasinya sejak dari tahun sebelum kita spin off, sejak kita unit usaha syariah sebelumnya. Kita udah bangun itu sejak tahun 2018. Sejak 2018 itu teman-teman itu bergerak, berkenalan dengan seluruh asosiasi, dengan travel agent gitu, atau kita sebutnya PPIU ya, perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Itu kita punya listnya, kita datangi mereka sejak 2018. 2019 pertama kali Kemenak mewajibkan
asuransi, dan asuransinya harus syariah. Sebelumnya mereka memang sudah menggunakan asuransi, tapi tidak semuanya menggunakan syariah. Tahun 2019 itu diwajibkan. Waktu itu ada Sisko Patuh sistemnya yang dibikin integrasi Kemenak, perbankan, travel, dan juga asuransi. Saat itu karena baru pertama kali kita benar-benar bisa menggrab jauh lebih besar lah waktu itu ya. Proporsinya jauh lebih besar. Tapi memang Sisko Patuh itu preminya waktu itu 50.000 per jamaah. Itu sudah dibikinkan paketnya oleh Kemenak waktu itu. Mau yang 9 hari maupun 12 hari sama? Kalau umroh kan ada yang 12 hari. Jadi memang paketnya udah saya lupa sekitar 14 hari ya kalau waktu itu semua sudah dibikin. Maksimal istilahnya ya. Oke. Paket memang paket hemat lah. Meskipun banyak travel agent yang sebenarnya belinya yang premium. Jadi mereka 50.000 masih nambah gitu ya. Nah, selama pandemi kan gak ada umroh. Nah, relasi ini tetap dijaga. Kita tetap, meskipun mereka tidak sedang ada tidak memberikan bisnis lah ya. Bahkan kita datang ke mereka untuk Bapak Ibu, yuk jadi agent mungkin, atau apa nih yang kita bisa bantu untuk membuat mereka, kan gak ada bisnis Pak. Iya. Jadi kita datang untuk ayo ajak mereka juga tetap semangat, mungkin ngerjain yang lain. Nah itu relationship yang dijaga itu pada saat tahun 2021 sudah terdengar informasinya akan dibuka, kita sudah siap. Produk kita ada, orang-orang kita siap juga di lapangan. Jadi Desember 2021 saat rombongan pertama nyoba tuh, nah itu pakai travel insurance-nya dari Zurich Syariah. Berapa orang ya? 25 orang atau berapa orang tuh ya? Yang pertama sekitar segitu, satu bis lah ya. Satu bis dari asosiasi itu kan, kelompok itu pakai travel kita, berangkatlah mereka, dan habis itu ya kan mereka taunya kita bergulirlah nama kami di sana, dan kita memang terus menjaga, dan memang produk kita juga kualitasnya sangat baik, sangat bagus, klaimnya pun kita handle dengan baik, sehingga ya customer berkembali dan happy dengan produk kami. Nah, kalau khusus untuk yang umroh ini Bu, tadi kan klaimnya terjaga dengan baik. Rata-rata klaimnya apa ini? Apa juga sama kejadian kopernya nyasar atau ada? Sama, ada. Ada juga. Tapi kalau yang di triwulan pertama tahun 2022, COVID lah Pak. Oh iya. Wah itu kita menuai banyak sekali. Ini ya. Sedih sekali kita Omikron ya. Omikron ya itu yang awal ya, kuartal 1 ya, kuartal 1 2022. Itu bisa satu jamaah, hampir semua. Satu rombongan kan tular-tularan gitu ya, karena kan dalam satu itu. Awal itu cukup tinggi. Tapi yang kesini ya seperti yang sudah mulai normal ya. Normalnya itu apa? Kehilangan bagasi, kehilangan air zam-zamnya pecah, kopernya pecah kayak gitu ya. Toh ya keterlambatan, terus kemudian sakit, sangat sedikit sih yang meninggal, tapi sakit, kemudian apalagi ya, banyak kan. Umumnya sih delay, keterlambatan pesawat, penundaan pesawatnya seperti itu. Termasuk kegagalan berangkat karena sakit. Bukan karena visanya nggak keluar ya? Itu masuk? Masuk, tapi ya itu balik lagi, ada premi tambahan untuk yang visa itu. Ini pikiran saya masih konvensional nih. Jadi saya mau nanya rasio klaim. Berapa? Sebenarnya travel insurance itu bisa dibilang seasonal ya. Ada waktu yang zaman pandemi itu kami bayar klaim 7 miliar Pak. Di kuartal 4 bulan tahun pertama. 2022 itu? 2022. 7 miliar klaim asuransi travel insurance saat itu. Tapi kesini kan kalau disetahunkan rata-rata ya masih rasional dan 40-50%. 40-50%. Sangat bagus ya. Ya sesuai tabarunya lah Pak. Artinya ini bisnis yang kalau dikelola benar, ini sangat menguntungkan bagi asuransi ya. Untuk asuransi sangat baik, dan ya kalau di syariah kan dana tabaru ini adalah dana peserta ya. Iya, dana peserta. Pada saat mereka benar-benar bisa memanfaatkan ini, kondisi jamaah itu juga baik,
Ini ya benar-benar menggulir dengan baik. Pemupukan dana tabarunya itu kan. Betul sekali. Jadi benar-benar para jamaah umroh ini terjaga untuk kemudian mereka bisa nyaman di perjalanan, saling tolong menolong antara yang sedang mengalami musibah dan tidak. Sangat oke. Nah, Bisnis yang sangat baik. Bagi jamaah umroh yang di cover oleh Juri Syariah, kan jelas mereka tadi jaminannya itu. Ada benefit lain nggak? Apakah mereka dapat panduan apa gitu, misalnya apakah mereka aplikasi atau apa gitu? Kalau untuk jamaah umroh, karena kita memang kebanyakan melalui travel agent segala macam, biasanya kita membantunya itu adalah bersama travel agent, kayak pemberangkatan di hari itu, ada pembekalan bersama kayak gitu. Mungkin malah kayak yang kita berikan link khusus itu malah yang bukan travel umroh nih Pak. Oke. Yang apa nih? Kita tuh produk lain yang ada halal, produk lain, produk halal trip, atau yang tadi kayak mudik sekarang segala macam. Kalau perjalanan internasional, kita ada link yang bisa diakses oleh para peserta asuransi ini untuk mengetahui makanan yang halal di mana di negara tersebut. Oh, jadi kita klik yang terdekat. Betul, kita punya directory. Oke. Directory untuk makanan halal dan juga masjid atau tempat ibadah terdekat di daerah situ. Di negara tempat mereka. Termasuk di situ juga ada KBRI di mana di dalam link tersebut. Oke. Berapapun yang dibeli ya, maksudnya jenis pertanggungan apapun, apakah mau yang basic sampai segala macam, kami berikan. Ada semua seperti itu. Itulah directory yang kita memang berikan supaya traveler ini merasa nyaman, benar-benar peace of mind-nya itu didapat dengan membeli produk travel insurance. Itu sudah dilakukan dari mulai kapan? Nah, kalau yang directory ini kita baru tahun ini, Pak. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Pengembangan baru artinya? Pengembangan baru. Jadi ketika pandemi bisnis itu nggak bisa gede-gedean dikejar, maka SDM yang ada semua itu memikirkan banyak apa hal yang bisa dilakukan ya. Luar biasa sekali ya. Pesaing belum ada yang punya kayaknya. Saya belum dengar, Pak. Saya belum dengar, Pak. Jadi terserahlah bagi para pesaingnya Juri Syariah ya, apakah Anda akan menjadi follower gitu kan, tapi pasti yang diikuti ini sudah melompat lebih jauh lagi, apalagi dikembangkan gitu kan. Jadi saya yakin pengembangan akan selalu dilakukan. Pastinya. Karena kalau Pak Edi ingat pada saat kita pertama kali spin off, pertama kali September 2021 kita ada, produk travel insurance ini adalah signature produk kita. Jadi ini akan kita jaga, akan kita pastikan akan selalu menjadi produk yang unggul, produk yang selalu membahagiakan para traveler yang ada. Kalau ini melebar dikit, kalau dibandingkan dengan kendaraan bermotor, gedean mana sih kontribusinya? Udah pasti kendaraan bermotor sih, Pak. Jadi sekedar Anda tahu, jadi sebelum diakuisisi oleh grup Juri, Adira Insurance itu satu pemain asuransi kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. Jadi kalau tadi Bu Ima menyebut masih terbesar itu ya memang core bisnisnya dulu di situ gitu kan. Jadi nah kembali ke travel insurance. Setelah mudik, umroh Ramadan ini panen juga berarti ya? Begitulah kira-kira. Orang Indonesia, tadi saya bilang orang Indonesia itu umrohnya yang terbesar itu 2, pergantian tahun sama Ramadan. Terutama ya kita tahulah antrian haji itu panjang luar biasa. Bahkan Haji Plus, kemarin saya barusan lihat brosur Bu, Haji Plus dengan bayar 75 juta DP itu antrian 5-7 tahun, itu kan luar biasa. Kita nggak bicara yang reguler ya, tergantung lokasi di mana Anda berada, luar biasa panjang. Nah sekarang kita ngomong tentang haji, ini pasar juga nggak bagi Juri Syariah? Ya, kalau untuk Haji Plus adalah bagian dari yang kita juga memiliki produk. Ini juga terkait dengan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara ibadah umroh tadi ya? Karena biasanya nggak semua, tapi umumnya
PPIU juga mereka menyediakan produk haji ya. Jadi tapi kita memang hanya untuk yang haji plus. Tahun ini 17.000 lebih loh kuota untuk plus yang sudah masuk dalam. Kalau haji plus memang kita kita memang bagian dari strategi kita, tetapi kan dibandingkan 1,5 juta, fokus kita akan lebih ke umroh, apalagi lebih panjang waktunya ya. Tapi kita tetap punya produk dan kita udah siapkan produknya sebelumnya, jadi produknya sudah siap untuk dipakai juga. Kalau berapa persen pangsa pasarnya, nah kita baru lihat nanti Pak setelah selesai musim haji ini. Karena apa? Prosesnya masih berjalan. Masih berjalan ya. Tetapi bahwa perusahaan penyelenggaranya kan sama ya. Betul. Rata-rata penyelenggara perjalanan ibadah haji yang plus itu mereka juga biasanya punya layanan untuk umroh. Gitu kan. Jadi kerjasama dengan satu lembaga, pasarnya sepanjang tahun dong. Betul. Yang umroh 10 bulan, yang haji ini 2 bulan sisanya. Satu bulan. Satu bulan sisanya. Biasanya mereka beli sudah sebelumnya juga sih. Cuman ya kita belum tahu seberapa besar akan dapat market share dan segala macamnya, kita akan lihat setelah masanya berakhir. Soalnya sedang dalam proses kan. Nah Bu, tadi kan disebutkan bahwa untuk umroh itu pemerintah Indonesia mewajibkan harus ada asuransi perjalanan dan itu dari perusahaan syariah. Kalau pemerintah Arab ada mewajibkan nggak sih? Iya. Di sana juga sudah ada asuransinya juga Pak. Jadi kayak baik haji ataupun umroh. Jadi nanti istilahnya, kalau menggunakan istilahnya bapak ibu para travel agent itu, yang dipakai produknya yang travel insurance-nya dari lokal ini adalah sampai stamp imigrasi tuh. Masuk ke Arab Saudi berarti pakai coverage asuransinya yang sana. Nanti keluar dari situ stempel, ada lagi istilahnya mereka seperti itu. Meskipun sebenarnya untuk beberapa hal pada saat di sana memang itu nggak ke cover dan itu ada di cover di travel insurance ya bisa dipakai juga. Cuman kan kalau sudah ada di Arab Saudi dan memang itu di cover di sana dan kalau layanannya lebih baik mereka bisa juga gunakan karena mereka wajib untuk membeli. Jadi jemaah kita harus membeli yang di-provide oleh pemerintah Arab Saudi. Betul Jadi ini berbeda dengan kalau kita bicara di negara-negara Eropa ya, yang ketika pengajuan visa itu harus disertakan dengan polis travel insurance. Ya beda. Beda ya. Kalau ini di Arab Saudinya sendiri juga sudah di cover oleh asuransi. Nah kalau haji reguler kan harus punya BPJS. Itu di Indonesianya. Di sananya beda lagi gitu ya. Jadi ini yang perlu kita tahu para sahabat TV asuransi bahwa beda negara beda aturan gitu. Jadi kalau tadi kita bicara secara umum coverage-nya adalah seperti itu tadi, artinya ya perjalanan yang tertunda, kemudian bagasi yang rusak, bagasi yang tertukar itu kan peristiwa yang diawali dari perjalanan dari Indonesia ya. Jadi masih full. Tetapi kalau kita bicara coverage utama dari travel insurance adalah PA. Maka ketika para jamaah haji maupun umroh ada di tanah suci, itu PA-nya yang berlaku adalah yang di-provide oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun sebenarnya bisa juga pakai yang dari Indonesia. Tinggal pilihannya. Artinya kalau kita bicara, tapi nggak bisa double cover ya? Kalau PA sih Pak, kalau PA sih boleh. Boleh PA, ya? Maksudnya itu kalau pas sakit misalkan ya. Kalau sakit di Arab Saudi, udah dirawat di Arab Saudi, ya itu adalah bagian yang sudah nggak bisa dirembes gitu ya. Nggak bisa dirembes kita ya? Kan biasanya mereka juga nggak keluarin apa-apa juga. Kwitansi ya kalau kita lah gitu. Udah beres lah ya. Beres di rumah sakit mereka gitu kan. Tetapi kalau personal accident tetap, kalau misalkan mohon maaf sampai mengalami kecelakaan itu tetap bagian tercover. Nah, yang unik lagi adalah kita kebetulan ya kalau untuk travel dari Zurich Syariah ini ada satu yang kita berikan tambahan coverage itu adalah
kita juga jaga rumahnya yang ditinggal tuh Pak. Nah, ini menarik nih, Bu. Gimana itu? Memang hanya santunan, Oke. tapi kita itu berikan perlindungan atas kerugian kehilangan isi rumah. Kan ditinggal, rumahnya kosong. Nah, itu bagian yang kita juga cover. Tapi memang dalam paket, kalau memang paketnya yang dipilih adalah yang termasuk itu ya. Nilainya ditentukan di awal? Iya, untuk nilai santunan. Jadi bukan di luar fire insurance nih, itu kita cover untuk kehilangan isi rumah. Itu semua produk travel insurance-nya itu? Enggak semua, Pak. Ada pilihan yang bisa. Enggak, maksud saya, ini kan tadi ada halal trip, ada umroh, terus ada mudik. Ya. Itu semua jenis itu bisa pilih? Bisa. Menarik nih. Santunan maksimal 20 jutaan gitu kita jadi, bisa menarik, Bu. situ. Bagi Anda yang sedang ngurus cuti lebaran mau mudik nih. Jadi kalau perlu, menurut saya perlu sih travel insurance-nya Zurich ditambahin dengan jaminan manfaat santunan kalau tiba-tiba rumahnya dibobol maling atau apa. Nah, itu menarik. Jangan sampai nanti begitu pulang udah capek-capek dari kampung balik ke apakah ke Jakarta atau kemana, kemudian Anda lihat rumah Anda sudah kosong isinya, bingung nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ada cover itu yang menarik sekali. Itu manfaat tambahan. Kalau umrah mungkin ya masih ada yang di rumah lah mungkin gitu. Kalau mudik kan semuanya. Iya. Apalagi Bu yang menarik dari traveling yang bisa kita share kepada para penonton kita? Ya kadang kita itu melihat bahwa perjalanan itu karena kita sedang bersenang-senang, kenapa juga sih harus mikirin resiko gitu. Tapi kenyataannya resiko itu dimanapun selalu ada. Jadi kalau misalkan memang kita merasa bahwa hidup kita itu pas jalan-jalan itu kepengen ikhlas gitu ya, lepas gitu. Kan lebih nyaman kalau semua yang kiranya nanti bakalan bikin resah, bikin tidak nyaman, itu sudah ada yang mengcover risikonya. Kalau tiba-tiba, kalau orang yang suka travel itu kan koper itu paling utama disayang-sayang. Kopernya pecah, gak jadi nangis, oke, kami akan ganti, bisa beli koper baru gitu ya Pak. Kalau tiba-tiba pesawatnya delay yang sudah menjadi tidak jelas kapan bisa pergi dan segala macamnya, meskipun mungkin sedih banget tidak bisa berangkat, tapi paling tidak kemudian menyakiti isi dompet karena akhirnya bisa tercover tidak jadi berangkatnya tersebut. Itu adalah sesuatu yang kadang kita berpikirnya udahlah nggak usah mikirin yang sedih-sedih gitu, namanya mau jalan-jalan. Tetapi pada saat kita sudah prepare semuanya, harusnya perjalanan kita lebih menyenangkan. Jadi siapapun yang merencanakan perjalanan, tadi Bu Ima bilang perjalanan itu untuk menyenangkan hati. Nah, jangan sampai terganggu kenyamanannya karena hal-hal kecil-kecil yang sebenarnya bisa dimitigasi dengan membeli asuransi perjalanan. Kayaknya itu akhir perbincangan kita Bu Ima pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang saya dengan Bu Ima sampaikan, bicarakan di sini tadi akan bermanfaat bagi Anda semua, menambah pengetahuan Anda, dan kita semakin yakin bahwa asuransi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Termasuk khususnya pada kesempatan ini bagi para traveler, Anda yang suka bepergian atau yang harus bepergian karena tugas atau karena kebutuhan yang lain. Dan Bu Ima, sekali lagi terima kasih. Saya berharap kita masih akan ketemu lagi, ngobrol lagi seputar asuransi syariah khususnya dengan tema-tema yang juga sangat menarik di masa yang akan datang. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai kita bertemu lagi di diskusi dengan tema yang tak kalah menarik dengan juga narasumber yang bisa sama atau yang berbeda. Sampai ketemu lagi. Bu Ima, terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.